Halo Sobat Kompetisi dimanapun berada, selamat datang kembali di podcast Juanda 36 Bicara Persaingan. Kembali lagi bersama saya Dira Kusuma X yang akan menjadi host di episode kali ini. Dan di episode kali ini tentu saya tidak sendirian karena saya sudah ditemani oleh salah satu ekonom Indonesia, yakni Profesor Dr. Ine Minara Esruki. Selamat datang Prof. Ine. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat datang. Mungkin bisa disapa dulu Prof. Sobat Kompetisi dimanapun berada. Sobat Kompetisi dimanapun berada, selamat siang. Selamat siang Sobat Kompetisi dimanapun berada. Nah, untuk hari ini tentu ada topik menarik yang akan kita bahas dengan Prof. Ine terkait dengan posisi persaingan usaha di era pemerintahan yang baru di bawah Pak Prabowo dan juga Pak Gibran, dan juga ada beberapa topik-topik lainnya seperti investasi asing dan masifnya digital market yang ada di Indonesia maupun di dunia internasional. Baik, Sobat Kompetisi, sebagai informasi bahwa Profesor Ine ini merupakan doktor ekonom yang memiliki expertise di bidang persaingan usaha dan juga ekonomi industri seperti itu. Dan Prof. Ine juga masih aktif mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan juga aktif di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat UI ya sering itu. Kalau diminta mengajar. Oke. Nah, langsung saja Sobat Kompetisi, kita langsung ngobrol-ngobrol dengan Prof. Ine. Selamat datang Prof. Ine di episode podcast kali ini. Saya sangat senang akhirnya bisa bertemu dengan Prof. Ine secara langsung. Dan sehat ya Bu ya hari ini? Alhamdulillah. Sebenarnya persaingan di Indonesia tidak hanya mencakup rumah makan Padang, tapi lebih besar daripada itu masifnya ekonomi digital di Indonesia dan yang berimplikasi pada investasi global seperti itu. Kalau pandangan Prof. Ine terkait hal itu? Enggak, industri digital atau digital ekonomi atau perusahaan yang bergerak di bidang digital itu global, pasarnya itu global karena tidak ada batas teritorial ya untuk menjangkaunya, ya kan? Kita membeli sesuatu yang dijual di Amerika misalnya, ya kan? Bisa kan? Orang Amerika juga bisa ke Tokped, bisa Indonesia juga ke Alibaba gitu kan? Jadi itu global sifatnya. Jadi persaingannya itu global. Kalau apa karakteristiknya ya kalau di industri digital, cuma industri digital itu kan merubah secara substansial ya lingkungan bisnis, pola transaksi ya, perilaku konsumennya, perilaku produsennya beda kan, dan itu secara substansial. Dan menurut saya kita harus mempelajari lebih lanjut bagaimana kita akan mengatur kan kalau aturan itu apa yang boleh, apa yang enggak, ya kan? Semacam aturan main lah di dalam bisnis digital, ya kan? Nah, jadi itu beda dengan bagaimana kita mengatur aturan main yang ada dalam konteks persaingan kan Undang-Undang Nomor 5, ya kan? Itu berbeda ketika dia undang-undang ini kan tidak memasukkan unsur berbagai perubahan dalam pola persaingan atau peta perilaku perusahaan di industri digital. Jadi nggak bisa diterapkan begitu saja. Dan kalau kita cermati, hampir semua negara juga membuat penyesuaian dari undang-undang persaingannya untuk mengatur atau mengawasi industri digital atau ekonomi digital atau perusahaan yang bergerak di industri digital, karena itu berubah sama sekali gitu, dan perubahannya itu cepat. Jadi persaingan di industri digital itu dinamis, tidak statis gitu. Selalu ada perkembangan Iya, karena mereka mereka bersaing based on berdasarkan inovasi. Jadi artinya dalam diam mereka itu bersaing dalam riset, dalam penelitian dan pengembangan produk gitu ya. Jadi ketika nanti ada yang berhasil mengeluarkan produk baru misalnya yang inovatif, sifat persaingan di industri digital itu pemenang itu bisa memenangkan semuanya gitu. Jadi ya harus dipelajari lebih lanjut, didalami lebih lanjut. Yang jelas Indonesia belum punya aturan mainnya.
Betul sekali Bu. Terkait dengan pasar global ini tuh kalau kita lihat di pemerintahan baru di bawah Pak Prabowo dan Pak Gibran ini kan beliau-beliau itu sudah menargetkan laju pertumbuhan ekonomi di 8%. Nah, dengan tingginya target tersebut kalau di sebelumnya di pemerintahan sebelumnya 5%, terus habis itu ini naik menjadi 8%. Kira-kira menurut pandangan Ibu, sudah seberapa persiapan pemerintahan yang baru saat ini untuk menarik sokongan investasi dari asing untuk membantu pertumbuhan laju perekonomian di standar 8% itu yang menjadi target utama di pemerintahan yang baru ini? Kalau saya pelajari ya, pemerintah kita sebelumnya itu juga sudah memberikan insentif, berbagai insentif yang luas ya untuk menarik investasi asing. Gitu ya. Tetapi ada faktor-faktor lain yang menyebabkan mungkin kenapa Indonesia tidak semenarik Vietnam misalnya dalam menarik investasi asing gitu ya. Kan kalau kita lihat Indonesia itu lebih fokus pada investasi asing dalam program untuk meningkatkan pemanfaatkan sumber daya alam. Jadi Indonesia itu seolah difokuskan ke situ gitu. Padahal banyak bidang gitu yang bisa menarik investasi asing untuk Indonesia gitu. Misalnya kalau kita lihat ya investasi FDI di Indonesia itu sekitar 30% lebih sedikit. Sekitar itulah, itu di bidang logam dasar. Kemudian di telekomunikasi, di sektor jasa itu sekitar 7%. Dan sisanya yang lain. Jadi Indonesia terlalu menekankan selama ini pada investasi asing di bidang pemanfaatan sumber daya alam. Padahal di situ ada problem ya. Ada problem juga yang harus diperhatikan atau masalah penting yang harus diperhatikan adalah pelestarian, ya kan? Pelestarian dari sumber daya alam, karena setiap pemerintahan menurut saya itu bertanggung jawab untuk menjaga ya bagaimana keberlanjutan dari ketersediaan sumber daya alam untuk generasi-generasi yang selanjutnya gitu. Saya yang ada satu informasi yang menarik dari Prof. Ine yang disampaikan barusan terkait dengan investasi yang diperoleh Indonesia itu 30% lebih rendah dari Vietnam. Bukan, 30% di logam dasar. Untuk di logam Jadi dasar. dari total FDI di Indonesia itu 30%, lebih sedikit ya, itu di logam dasar. Ya kayak ekstraktif batu bara, nikel, itu logam dasar gitu. Di situ 30, tapi di sektor lain kalau nggak salah keuangan perbankan dan transportasi dan telekomunikasi itu hanya sekitar 7-6% gitu. Nah, yang menarik adalah di negara Southeast Asia, di negara-negara ASEAN ini juga disinyalir saling berebut investasi asing untuk mereka maksimalkan supaya masuk ke negaranya, termasuk ke Indonesia gitu. Nah, bagaimana Indonesia harus meningkatkan kapasitasnya agar potensi investasi asing yang masuk ke Indonesia itu jauh melampaui dari negara-negara lainnya di ASEAN, seperti itu. Bagaimana? Oke. Kalau lihat dari insentif, dari kebijakan, itu menurut saya sudah cukup banyak ya, luas gitu kebijakan dari pemerintah untuk menarik FDI. Tetapi sekarang adalah mungkin ya Indonesia akan tetap menarik untuk FDI di bidang pemanfaatan sumber daya alam, tetapi sebetulnya itu untuk alasan apa, gitu kan? Kalau secara konsep, secara teori itu mestinya gitu investasi asing di dalam bidang sumber daya alam terkait dengan kepemilikan sumber daya alam di Indonesia ya, itu tidak cukup hanya dengan alasan meningkatkan ketenaga kerjaan lah, karena itu semuanya padat modal.
padat modal. Dan untuk itu juga ditentukan oleh variabel-variabel penentu yang lain. Misalnya kita lihat ya di sini, misalnya kan kalau peleburan misalnya logam itu kan perlu akses yang murah terhadap tenaga listrik kan. Kalau di sini Indonesia dari listrik itu kelihatannya bersaing ya dengan Vietnam, ya kan? Termasuk yang terendah ya di Asia Pasifik ya, 0,08 per kWh. Sini ya. Per kWh-nya dalam US dollar itu 0,08, ya kan? Nah, cuma pertanyaannya adalah electricity rate yang rendah per kWh di Indonesia ini apakah karena disubsidi atau memang harganya yang keekonomiannya seperti itu? Karena kalau ini termasuk harga yang disubsidi misalnya untuk industri asing ya, itu kan pertanyaan lebih lanjutnya, siapa yang akan menanggung ke depan? Apakah investor, apakah si pembayar pajak kita atau orang Indonesia gitu ya? Jadi kalkulasinya banyak. Tapi kalau misalnya secara konsep ya, kalau misalnya pengembangan nilai tambah, peningkatan nilai tambah di industri logam dasar katakanlah, tidak hanya untuk menambah kuantitas atau kualitas ekspor, tapi untuk misalnya untuk transfer teknologi, misalnya transfer keterampilan bisa, atau diversifikasi usaha, diversifikasi industri di Indonesia bisa. Tapi kan ini enggak, kelihatannya di bidang lain itu sedikit lebih terfokus ke pemanfaatan sumber daya alam gitu di Indonesia ya. Dan kalau untuk itu iya, Indonesia mempunyai kelebihan, keunggulan dari negara-negara yang nggak punya sumber daya alam. Tetapi ya di situ banyak persoalannya, dan menurut saya itu yang paling tepat untuk meningkatkan nilai tambah di industri pengolah sumber daya alam itu adalah dihubungkan dengan kebutuhan kita di dalam pembangunan industri kita. Misalnya yang dulu itu diimpor, sekarang dipenuhi di sini gitu. Jadi di situ dulu bahwa industri di pengelolaan sumber daya alam itu kan sensitif terhadap skala ekonomi. Jadi artinya dia baru akan efisien pada lintang produksi yang dalam jumlah besar. Misalnya katakan tidak bisa diserap oleh pasar domestik, kan sisanya bisa diekspor. Tapi diutamakan itu alasannya, bukan hanya untuk meningkatkan nilai tambah produk ekspor gitu loh. Kalau misalnya yang tadi mengekspor bahan mentah, sekarang mengekspor bahan setengah jadi misalnya gitu, itu kan hanya meningkatkan nilai tambah untuk produk ekspor. Secara konsep itu dianggap kurang tepat. Biasanya pengembangan industri di hilir atau hilirisasi itu dikaitkan dengan mengatasi kendala yang dihadapi oleh industri-industri di Indonesia gitu loh. Jadi artinya industri pengguna produk hilirisasinya itu ada di sini gitu. Jadi artinya itu yang dimaksud dengan misalnya gini, kebijakan pemerintah dalam mendorong FDI itu antara lain adalah keterkaitan. Berarti kalau itu konsisten diterapkan di Indonesia, artinya dia konsisten mendorong FDI yang ada keterkaitan dengan industri di sini kan. Jadi ada linkage gitu, ada multiplier effect gitu ya ke pasar domestiknya, tidak hanya dari ekspor gitu. Kalau ekspor kan tergantung juga, misalnya margin perbedaan dari produk bahan mentah dengan produk setengah jadi. Selisihnya itu berapa besar? Apakah selisihnya itu bisa menutup misalnya kenaikan-kenaikan atau biaya-biaya lain gitu. Misalnya memang mengangkut ya transportasi bahan mentah dengan bahan setengah jadi itu lebih murah bahan setengah jadi misalnya. Ya, yang saya nggak setuju itu adalah kalau hilirisasi itu hanya untuk meningkatkan nilai tambah ekspor, sehingga itu hanya mengatasi masalah negara investor gitu loh.
Jadi katakanlah negara investor mengalami kendala untuk produk setengah jadi, ya sekarang diberi kesempatan di sini, itu kan, dan tidak ada keterkaitan misalnya dengan industri domestik, kalau tidak ada keterkaitan dengan industri pengolahnya di domestik, apa misalnya kalau nikel itu kan baterai, kemudian industri kendaraan listrik misalnya gitu ya, nah gitu, jadi itu kan seperti hanya mengatasi masalah kendala yang dihadapi oleh negara lain gitu, bukan Indonesia gitu loh. Jadi sebenarnya kalau pemerintah itu mau mengeksplor lebih industri-industri yang bisa dikembangkan, jadi investor asing pun juga memiliki pilihan untuk mau berinvestasi di industri mana yang ada di Indonesia seperti itu ya. Jadi FDI itu juga perlu diperhatikan, kalau bargaining power Indonesia itu kuat, itu tidak hanya menarik Indonesia FDI sebanyak-banyaknya, Indonesia hanya sebagai lokasi gitu ya. Tetapi dia harusnya industri yang bersifat greenfield gitu. Industri greenfield itu artinya perusahaannya membangun pabrik di sini, kemudian dia mengembangkan kapasitas di sini gitu loh ya. Jadi dia menyerap paling tidak input yang ada di Indonesia ya kan. Misalnya tenaga kerja, kemudian air, listrik dan sebagainya, tapi itu ya kalau disubsidi ya jangan gitu loh, karena dia sudah dikasih subsidi atau keringanan dalam teks misalnya, ya jangan, artinya itu misalnya kalau listrik lebih banyak digunakan di industri-industri itu ya, maka produksi listrik di Indonesia diharapkan akan mencapai skala ekonomi efisien gitu loh. Dan dengan skala ekonomi efisien per KWH untuk penduduk Indonesia atau untuk industri-industri lain yang di Indonesia menjadi lebih murah. Itu kan ada multiplier efeknya. Jadi tidak disediakan untuk investor asing saja, apalagi dengan listrik yang disubsidi. Jadi pertanyaannya di sini, ini kita sama dengan Vietnam dan kita lebih termurah ya di Asia Pasifik, termasuk ya termurah 2 negara. Itu harga keekonomian listrik atau harga subsidi gitu, pertanyaan juga gitu. Harus karena kalau tidak harga subsidi, siapa nanti yang menanggung beban itu? Betul gitu. Sekali. Betul sekali. Kalau dari data yang disiapkan oleh Prof Ine, apakah ada yang mau ditampilkan lagi? Coba lihat yang ini ya. Ini ya, water cost US dollar per meter kubik. Ya kan, Indonesia 0,28, Pakistan 0,08, kita lebih jauh, kita lebih tinggi ya dari Kamboja, India, hampir sama dengan Vietnam, lebih tinggi dari Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, ya kan. Jadi ketersediaan water, input air ya, itu di Indonesia tidak terlalu mahal ya dibandingkan negara lain gitu. Air ya, pengolahan logam itu perlu air yang banyak. Cuman tetap kalau dari grafik ini di Asia Pasifik paling murah tetap Pakistan ya Bu sepertinya. Sri Lanka. Iya, untuk air ya, untuk water cost per dolar ini Sri Lanka yang paling murah, Pakistan. Tetapi Sri Lanka dan Pakistan itu di Asia Pasifik itu tidak terlalu menonjol ya di manufaktur. Yang menonjol tuh untuk manufaktur yang padat tenaga kerja itu Bangladesh, Vietnam, Cina, India. Untuk yang padat tenaga kerja ya. Kan jadi pertanyaan, kenapa Indonesia itu jumlah tenaga kerjanya itu banyak gitu, kenapa kita tidak kompetitif di industri itu gitu. Itu kan pertanyaan lagi, kenapa hanya di mineral gitu, di pengolahan sumber daya alam untuk FDI-nya. Nah, kalau kita baca dulu Indonesia itu masih masuk ke dalam eksportir tekstil dan produksi tekstil di dunia. Tapi sekarang itu 2024 tuh hanya 4 negara, Bangladesh, Vietnam, Cina, India. Untuk tekstil dan produk tekstil di Indonesia itu menurun, walaupun perannya terhadap ekspor masih lumayan ya, masih ada, tapi
Ya kita dengarkan ada Sritek itu kan akan pilot gitu, itu kan berarti ada persoalannya di bidang industri itu. Karena biasanya ya yang diutamakan itu pasar domestik dulu. Indonesia itu pasar domestiknya kan luas dari jumlah penduduk ya. Tetapi kalau secara konsep ya, secara teori ya, industri itu akan berkembang kalau kelompok menengahnya kuat daya belinya, gitu di sebuah negara. Di Indonesia kan sekarang katanya menurut data menurun ya daya beli kelompok masyarakat menengah, ya kan? Itu jadi, nah di Vietnam itu dia keunggulannya di situ juga, daya beli masyarakat kelompok menengahnya kuat. Dan Vietnam ketika dia menawarkan FDI, dia ada persyaratan 30% itu harus made in Vietnam. Unsurnya gitu loh. Jadi ada 30% dari proses produksi itu dilakukan di Vietnam. Sebenarnya kalau praktek seperti itu di Indonesia sudah diatur juga kan Prof Ine, bahwa ada syarat TKDN minimal 25% sampai 40%. Itu domestik, ya, konten. Iya. Tapi kan di Indonesia aturan itu menjadi lebih longgar ketika kita sudah melewati krisis tahun 98 ketika kita melakukan liberalisasi perdagangan. Nah, beda kita sama dengan Vietnam dalam konteks pembangunan ekonominya adalah terkait dengan hukum persaingan usaha ya. Nah, Indonesia itu memiliki hukum persaingan itu kan dalam konteks perjanjian dengan IMF di dalam letter of intent. Nah kita harus punya gitu loh. Vietnam itu baru tahun 2004 dia punya. Tapi bedanya dengan Indonesia, desain dari hukum persaingan di Vietnam itu disesuaikan dengan pembangunan industrinya. Gitu loh. Pada tahun 2004 dan baru di amandemen 2018. Dari 2004 ke 2018 berapa? 14 tahun ya. Dia pasal-pasal, ada pasal di dalam hukum persaingannya Vietnam itu memberikan pengecualian bahkan untuk perilaku yang dilarang oleh persaingan usaha, seperti kesepakatan dalam perjanjian perusahaan, ya kan? Ada banyak itunya daftarnya. Ada 8 bidang yang di negara lain itu dilarang, di Vietnam itu dikecualikan dengan persyaratan tertentu gitu. Misalnya seperti di Eropa misalnya bahwa kegiatan industri itu, perusahaan itu meningkatkan kesejahteraan konsumen misalnya. Ada ininya kriterianya, tetapi dia dikaitkan dengan kebutuhan atau lingkungan ya jadi tidak menghambat gitu loh. Kita punya undang-undang ini, tapi bagaimana undang-undang ini tidak menghambat pembangunan industri di negara kita. Karena ketika kita bicara persaingan kan harus ada kesetaraan, benar nggak? Kalau yang bersaing tidak setara itu bukan persaingan namanya, pertarungan itu, gitu ya. Nah jadi Vietnam itu kan pada tahun 2000 dia masih membangun industrinya, dia masih reformasi, restrukturisasi, liberalisasi perdagangan, perusahaan negaranya itu direstrukturisasi, ada yang dijual, ada yang digabung, jadi 12 tahun itu ekonominya udah sehat kan, industrinya udah sehat kan. Setelah itu baru pada tahun 2018 dia mengamandemen competition law-nya sesuai best practice di dunia. Jadi memberikan lingkungan yang sama bagi si investor lain di negara lain di Vietnam. Gitu loh. Yang berlaku 2004-nya dihapuskan itu untuk memberikan pengecualian pada industri domestik. Gitu. Jadi industri domestik tidak langsung gitu harus. Kalau di Indonesia kan langsung semuanya. Apalagi di Indonesia itu pada waktu itu sentimen terhadap perusahaan besar itu kuat gitu. Jadi seolah-olah terhadap monopoli dan perusahaan besar itu kuat, sehingga seolah-olah dengan hukum ini bisa dalam tanda kutip
targetnya adalah perusahaan-perusahaan besar gitu di sini. Padahal kalau dari sisi ekonomi industri ya, perusahaan itu ada yang harus besar. Dia harus besar dulu, dan harus besar dulunya di mana ya? Di domestik. Dia harus besar dulu di domestik. Tapi kalau di sini dia besar, dia langsung dicurigai, dia langsung harus lapor, dia langsung harus, itu disinsentif gitu dalam apa, seolah-olah kalau perusahaan besar itu jahat gitu loh. Ada tuh sentimen negatif seperti itu. Sementara di negara lain itu undang-undang ini, competition law ini didesain sesuai dengan kepentingan politik, ekonomi, sosial negaranya gitu, didesain untuk itu. Jadi nggak mungkin mendesain kok undang-undang yang meniru abis gitu undang-undang negara lain, karena beda, setiap negara itu punya tujuan yang beda buat competition law-nya gitu loh. Jadi menurut saya kurangnya Indonesia adalah mengaitkan competition law ini even dalam penegakannya terhadap kepentingan domestik gitu, kepentingan pembangunan industri domestik. Itu kurang. Padahal negara lain itu sangat concern dengan jangan sampai hukum ini bahkan merugikan dalam tanda kutip ya, bukannya memberikan keuntungan atau merugikan kepada perusahaan, malah merugikan misalnya. Tapi kan kita tidak tahu, itu kan hanya dugaan dan potensi. Tapi kalau KPPU sudah melakukan evaluasi impact dari penegakan Undang-Undang Nomor 5 terhadap ekonomi Indonesia, pembangunan ekonomi Indonesia, itu sudah belum? KPPU ini sekarang udah berapa tahun? KPPU 1999. Sudah 25 Hampir tahun. 25 kan? Tahun ini. Nah, ada nggak evaluasi dari impact penegakan Undang-Undang Nomor 5 ini terhadap pembangunan ekonomi, terhadap aktivitas ekonomi? Iya. Kan tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menegakkan ini adalah dia kan melestarikan persaingan dan menciptakan mekanisme pasar yang efektif dan efisien, salah satunya, ya kan? Gitu. Jadi seberapa efektif sih penegakan dari Undang-Undang Nomor 5 ini terhadap upaya untuk menciptakan mekanisme pasar yang efisien? Karena ketika kita menerima Undang-Undang Nomor 5 atau hukum persaingan, maka kita menerima bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia itu dilakukan berbasis mekanisme pasar. Hanya disadari bahwa dalam kondisi tertentu atau di sektor tertentu, mekanisme pasar ini tidak bisa berjalan baik kecuali kalau diregulasi atau diatur. Jadi ada argumen di belakangnya untuk meregulasi sektoral gitu kan. Tetapi paling tidak di hampir semua negara kebijakan kebijakan meregulasi sektor itu diusahakan tetap berbasis pada persaingan. Jadi artinya tidak terlalu meninggalkan beban ke persaingannya gitu. Jadi kita harus menerima itu. Nah, apakah itu diterima sebagai nilai bagaimana memandang persaingan, competition value dari pemerintah, dari masyarakat, publik, atau dari akademisi, sejauh mana menerima itu? Ya kan? Karena ketika tidak menerima, lalu ada katakanlah perusahaan mati misalnya karena bersaing, lalu lapor ke KPPU gitu. Itu berarti kan belum menerima gitu. Kecuali memang dia mati karena praktek yang anti persaingan gitu kan. Jadi ketika persaingan itu diadvokasi, ya itu apakah sudah diterima enggak itu sebagai sebuah nilai bahwa memang kegiatan ekonomi di Indonesia tuh lebih berbasis pada pasar, dan itu tugas KPPU juga. Jadi di dalam analisis impact Undang-Undang Nomor 5 itu kan tugas KPPU itu kan dua, ya kan, menegakkan hukum dan mengadvokasi persaingan melalui kegiatan non-hukum kan gitu kan. Yang advokasi persaingan itu antara lain adalah untuk meningkatkan kesadaran dari pemerintah, dari masyarakat, publik
terhadap persaingan. Nah, sekarang apa yang dirasakan oleh pemerintah, oleh publik dari penegakan undang-undang ini? Nah, menurut saya itu penting banget untuk diketahui oleh KPPU, sehingga KPPU itu kalau hasilnya misalnya efektif, kan KPPU itu akan bisa menjadi prioritas bagi pemerintah, ya kan? Tapi kalau pemerintah sendiri, apa ya manfaat dari penegakan hukum Undang-Undang Nomor 5, publik juga nggak tahu misalnya gitu, ya kan? Jadi itu perlu, kalau negara lain, otoritas persaingan negara lain itu biasanya kan menyusun laporan tahunan, ya biasanya analisis impact terhadap penegakan hukum persaingan itu yang dilakukan oleh otoritas kompetisi itu biasanya untuk 5 tahun, 10 tahun gitu ya ke belakang ya. Itu bagus dilakukan. Jadi bagaimana kita tahu seberapa efektif penegakan hukum itu, karena tujuan dari hukum persaingan ini adalah melestarikan persaingan kan. Jadi yang dibela, yang diadvokat itu persaingan, bukan pesaing gitu loh. Persaingan yang harus diciptakan. Nah, kalau persaingan itu bisa didorong, bisa diciptakan, berarti dia akan tercipta mekanisme pasar yang efisien, yang efektif nih, gitu loh. Misalnya seberapa luas akses dari perusahaan terhadap input, terhadap pasar, gitu kan? Seberapa luas aksesnya. Kemudian seberapa banyak informasi yang dimiliki oleh agen ekonomi, gitu loh, oleh perusahaan, oleh konsumen, kan gitu ya. Lalu apakah misalnya bagaimana hambatan untuk masuk misalnya? Apakah ada hambatan untuk masuk yang diciptakan oleh peraturan, misalnya gitu kan? Lalu KPPU itu di dalam undang-undangnya kan juga diberi tugas untuk memberikan masukan terhadap kebijakan, tapi dari konteks persaingan, bukan dari konteks yang lain, gitu ya. Jadi hanya dari seberapa jauh kan manfaat pengaturan. Kalau pengaturan biasanya kan membatasi persaingan ya. Jadi ada biaya kan, biaya ya persaingan yang dikurangi kan, yang ataupun misalnya sangat dihilangkan kan bisa ya. Nah itu seberapa besar biayanya kan itu bisa dikalkulasi, bisa dievaluasi oleh KPPU. Jadi artinya pemerintah atau pembuat kebijakan itu akan menyadari pentingnya membuat atau merancang kebijakan berbasis pada persaingan kalau di mereka itu merasakan manfaatnya dari penegakan hukum persaingan ini, gitu. Memang competition policy itu bukan hanya hukum persaingan ya, tetapi kebijakan investasi, liberalisasi perdagangan, misalnya itu termasuk kebijakan persaingan secara umum. Tapi itu sangat penting sekali gitu. Jadi kebijakan persaingan ini seberapa efektif dan seberapa kalau efektif itu berarti manfaatnya dirasakan kan, dan itu ada indikatornya yaitu pasar di Indonesia itu ya efektif dan efisien. Betul sekali. Gitu. Prof, izin kalau misalnya nanti setelah ini saya akan menanyakan lihat tenaga kerja ada di sini. Ada beberapa pertanyaan lagi kalau misalnya ada apakah ada yang mau? Iya. Ordinary rate per KWH. Nah, ini average rate. Upah rata-rata ya dalam US dollar. Indonesia itu tinggi ya di antara negara-negara Asia. Ini kan Asia Pasifik. Di Asia itu dia tinggi 322. Vietnam 168, ya kan? India 176. Apalagi Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan. Sangat murah sekali ya. Nah, makanya Indonesia itu nggak punya lagi keunggulan kompetitif dalam industri labor intensif. Apalagi unskilled labor incentive, jadi labor yang tidak terdidik gitu ya. Itu Indonesia nggak punya keunggulan komparatif dari sisi itu, padahal itu adalah unsur terbesar upah dalam biaya di industri yang padat tenaga kerja ya. Nah, jadi problem di sini gitu loh. Ya, untuk industri kayak tekstil dan produk tekstil. Ya memang air murah gitu ya, lebih murah, listrik. Tetapi sebenarnya yang harus kita sadari juga adalah bahwa industri TPT itu
penyumbang terbesar untuk polusi air. Itu terbesar. Industri tekstil dan produk tekstil itu. Tekstil ya terutama, benang, tekstil dan benang itu jadi jangan sampai kalau dia relokasi itu hanya untuk mereka investor asing itu menghindari industri yang polutif gitu loh. Jadi kita harus mikir juga gitu ya kalau terlalu banyak di situ gitu. Bagaimana? Karena sekarang di industri tekstil, produk tekstil itu mulai berkembang dan lebih intensif apa yang disebut dengan ethical product. Produk yang etis dilihat dari perannya terhadap lingkungan hidup gitu loh. Dan itu tidak hanya tekstil, banyak produk yang green product gitu. Ya, jadi Indonesia tuh menurut saya juga harus mengembangkan, ya ada pengembangan teknologinya di sini gitu. Jadi kita harus berkembang, kita tidak lagi misalnya mengembangkan industri yang old ya, yang lama. Karena gini, dalam TPT di masa lalu, puluhan tahun yang lalu, di mana penduduk itu rata-rata masih berpenghasilan rendah ya di negara berkembang. Industri yang diperlukan itu adalah industri pokoknya yang murah. Industri skala besar, tekstil skala besar. Apalagi dulu di Indonesia ada mengembangkan pohon industri. Jadi kita punya serat, benang, tekstil, pakaian jadi. Kemudian yang paling hilirnya menjual pakaian jadi. Karena kita punya market domestik yang besar, ya kan? Nah, tapi seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat, orang nggak mau lagi pakai baju yang massal. Kemana-mana ketemu sama, itu ya, nggak mau. Jadi dituntut dalam industri tekstil itu, industri tekstil yang lebih bervariasi dalam kualitas benang, dalam kualitas penyerapan terhadap air, gitu ya, cat misalnya. Apalagi sekarang ada namanya three dimension printing gitu ya di industri tekstil itu. Terus ada juga ke depan dan sekarang sedang dikembangkan itu namanya smart tekstil. Jadi tekstil banyak digunakan di militer sekarang. Jadi dia bisa memberikan sinyal kayak misalnya pengukur tekanan darah dipakai itu kan langsung kan ketika dipakai langsung memberikan sinyal bagaimana tekanan darah kita. Baju sama. Itu namanya smart tekstil. Gitu. Jadi industri tekstil itu berkembang jauh dan ketika variasi produk makin banyak, teknologinya makin tinggi, ya kan? Maka size-nya menjadi kecil. Jadi dia skala ekonominya menjadi kecil. Jadi perusahaan-perusahaan di Indonesia yang dulu dikembangkan dengan pohon industri yang besar-besar skalanya itu menjadi tidak efisien gitu. Nah itu juga harus menjadi perhatian karena berarti kan strukturisasi industri itu menjadi penting. Nah sekarang seberapa besar sih sekarang perhatian pemerintah pada pembangunan industri? Iya, betul. Menurut Dira, iya, atau yang kita ketahui? Iya, itu harus jadi seolah-olah Kementerian Perindustrian itu nggak terdengar suaranya, itu nggak apa-apa gitu, ya kan? Gitu. Jadi padahal industri itu harus menjadi kontribusi utama di dalam pembangunan sebuah negara. Kayaknya kita sekarang lebih ke mineral, pemanfaatan sumber daya mineral dan pertanian pun skala besar. Ini loh. Pertanian skala besar berarti produknya homogen dan dia harus dikelola dengan mesin. Itu ciri-ciri pertanian besar, skala besar, ya kan? Nah, jadi kita ke situ ininya. Tetapi industrinya, industri domestik loh, itu kan sekarang kurang. Beberapa tahun terakhir ini menurut saya nggak terlalu diperhatikan.
bagaimana pembangunan industri ini, bahkan saya bisa katakan industrialisasi di Indonesia itu tidak ada lagi, sudah berhenti sejak 98, sejak krisis ekonomi 1998. Pemerintahan Orde Baru dengan segala katanya negatifnya, tapi dia punya positifnya. Dia punya program industrialisasi yang disebut dengan pembangunan 5 tahun itu loh, tahap, ya kan? Dan itu kan berhenti semuanya dan sekarang di Indonesia itu bukan industrialisasi, tapi membangun pabrik gitu loh. Kalau industrialisasi itu adalah sebuah upaya yang berkelanjutan dalam jangka panjang, di mana target utamanya adalah industri menjadi sektor utama pendorong dari pertumbuhan atau pembangunan ekonomi Indonesia. Kayak gitu. Ini sekarang enggak. Gitu. Iya. Nah, yang menarik dari statement Prof sebelumnya adalah seharusnya hukum persaingan usaha itu didesain menyesuaikan dengan kebutuhan dari pemerintahan, baik kebutuhan secara sosial, budaya, industri, dan politik, ekonomi, seperti itu. Nah, lalu untuk membantu mewujudkan yang 8% pertumbuhan laju ekonomi di pemerintahan saat ini, itu sebaiknya apa sih yang harus dilakukan untuk hukum persaingan? Iya. Dan lebih tepatnya apa yang harus dilakukan oleh KPPU, Bu, sebagai lembaga otoritas persaingan usaha di Indonesia? Kepada tujuan dulu ya. Tujuan hukum persaingan itu kan melestarikan persaingan dan di seluruh ekonomi. Jadi pasar menjadi lebih efisien, ekonominya jadi lebih efisien, dan kesejahteraan konsumen lebih tinggi. Itu yang universal, ya. Nah, tadi disebutkan bahwa harus didesain sesuai dengan kebutuhan atau keunikan dari lingkungan politik, sosial, budaya, ekonomi gitu ya. Iya betul. Jadi setiap negara punya kekhasan, tapi ada yang universalnya gitu. Yang jelas adalah semua hukum persaingan di semua negara itu kan mengadopsi antitrust law Amerika kan. Antitrust law Amerika itu adalah pionir gitu. Nah, ketika kita bicara tujuan itu kan beda gitu ya. Ada tujuannya lebih ke efisiensi utamanya, yang kemudian nanti diukur dengan economic welfare, jadi kesejahteraan ekonomi, yang indikatornya adalah kesejahteraan konsumen gitu ya. Ada juga yang lebih mengandung unsur-unsur politiknya, politik ekonomi, misalnya kepentingan usaha menengah dan usaha kecil misalnya. Jadi lalu kenapa harus disesuaikan dengan pembangunan ekonomi? Karena pembangunan ekonomi setiap negara itu kan beda-beda, ya kan? Dan tingkat pembangunan ekonomi negara itu akan tercermin dari katakanlah size perusahaan, jenis industri, ya kan, dan semua semua hal yang terkait atau variabel yang terkait dengan yang dibutuhkan oleh industri-industri di setiap negara kan beda gitu ya. Dan kemudian hukum kompetisi juga harus disesuaikan dengan kebutuhan politik. Politik itu adalah politik pemerintah, regulasi di sektor mana yang perlu diregulasi, dan itu kan tidak semua sektor itu harus didorong dengan persaingan gitu. Jadi bagaimana akan mengadvokasi persaingan, sejauh mana yang dibutuhkan atau yang bisa efektif berjalan di satu negara itu beda gitu. Karena yang dibutuhkan untuk persaingan bisa berjalan efektif itu kan banyak yang harus dibutuhkan, termasuk misalnya ketersediaan informasi, ya, informasi baik untuk pelaku usaha dan untuk konsumen, misalnya itu ya. Kemudian juga bagaimana proses demand dan supply itu kemudian menghasilkan pembentukan harga. Apakah sejauh ini pasar sudah efisien di dalam mendorong interaksi antara demand dan supply itu? Pertanyaan kemudian, sektor mana yang tidak bisa diserahkan ke pasar sepenuhnya? Ini harus diatur oleh government. Tapi bagaimana diaturnya supaya tidak terlalu mengorbankan persaingan?
Kenapa persaingan itu menjadi penting kan? Pada akhirnya gitu, ya kan? Kenapa persaingan itu menjadi penting? Jadi ketik awal yang harus dilakukan oleh suatu negara ketika dia mengadopsi hukum persaingan usaha, dan ini tidak dilakukan oleh Indonesia, adalah meningkatkan budaya persaingan. Karena budaya persaingan di setiap masyarakat itu berbeda, tidak sama. Ada yang memandang bahwa persaingan itu baik sehingga seolah-olah memandang persaingan itu sebagai sebuah per se. Pokoknya harus ada persaingan, per se lah gitu ya. Ada lagi yang resisten terhadap persaingan, bahwa persaingan itu hanya boleh di olahraga misalnya. Ada masyarakat yang seperti itu, tetapi kebanyakan itu di tengah gitu. Jadi dia mengadopsi persaingan, tapi dia juga tidak alergi terhadap kerjasama gitu, karena kerjasama ini kan ada budaya di sini, ya kan? Dan ada ahli ekonomi persaingan usaha orang Inggris, saya lupa deh namanya, dia mengatakan bahwa apa yang baik buat Indonesia, persaingan seperti apa yang baik untuk Indonesia, itu harus dijawab oleh orang Indonesia sendiri, gitu. Maka nanti dirancanglah undang-undang persaingan, kan ini mengadvokasi persaingan ya kan, yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan, apa yang bisa diterima oleh ini. Makanya yang kita tidak lakukan adalah tidak mengidentifikasi persaingan seperti apa yang cocok buat Indonesia, dan juga tidak melakukan advokasinya. Ini tugas KPPU loh, meningkatkan kesadaran pada masyarakat akan manfaat persaingan. Nah, nanti ditanya kan manfaat persaingannya apa? Itu jangan hanya dari teori ekonomi gitu. Dari teori ekonomi itu harga menjadi lebih murah, pilihan menjadi lebih banyak, kan gitu ya. Kalau di dalam ekonomi, ya kan, ekonominya menjadi lebih efisien, kan itu ekonomi. Betul. Gitu. Itu nggak dilakukan. Jadi sekarang kalau mau mulai dengan amandemen dulu, gitu. Amandemen Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 5. Bagaimana supaya bisa dirancang sesuai dengan kebutuhan kita, gitu loh. Kebutuhan kita. Tidak seperti dulu. Kalau dulu itu dirancang dengan mendatangkan berbagai ahli antitrust dari berbagai negara, Jerman, Amerika. Itu beda. Jerman sama Amerika itu beda. Gitu. Karena yang menarik Bu, jadinya ada mix antara persaingan dan budaya negara kita sendiri. Cooperation, budaya kerjasama, competition. Karena saya juga pernah mendengar konsep competition yang perpaduan antara competition dan cooperation. Betul. Karena sekarang hampir di semua bisnis tidak ada yang persaingan saja. Hampir semua bisnis, even penerbangan misalnya, semua kan masuk aliansi kan. Karena ada banyak usaha yang tidak efisien kalau tidak dikerjasamakan gitu loh. Nah, berarti sebetulnya apakah konsep competition ini juga bisa dilakukan di Indonesia dan menjadi opsi di dunia usaha di Indonesia? Betul. Makanya kita jangan terlalu alergi perusahaan kerjasama kartel gitu kan, lalu diperkarakan di KPPU gitu loh. Karena kita nggak punya budayanya, nggak punya seperti apa sih gitu loh. Ya kan? Jadi saya selalu mengatakan kita tidak boleh memandang kompetisan itu per se. Pokoknya harus bersaing, nggak bersaing. Pokoknya kalau ada kerjasama itu harus dilarang. Nggak bisa, gitu loh. Nggak akan efektif karena dia tidak sesuai dengan budayanya, gitu. Karena menurut saya budaya di kita ini persaingan itu penting, tapi hubungan baik juga penting, gitu. Apakah ada deteksinya, Prof, yang menunjukkan bahwa tidak semua kerjasama itu anti persaingan? Ada dong, karena untuk menilai sebuah kasus, ya, apakah itu kasus melanggar yang mengatur perjanjian atau yang mengatur katakanlah perilaku yang mengecualikan, menyingkirkan pesaing gitu ya, itu kan ada toolsnya untuk menganalisis. Nah, untuk menganalisis itu ada toolsnya dan ada standarnya. Nah, sekarang saya bertanya, apakah di Indonesia
Ada nggak standar yang konsisten diterapkan di dalam menilai itu praktek anti persaingan dan harus dihukum, harus didenda? Standar apa yang digunakan? Kan nggak ada. Terserah komisi aja kan. Kadang konsumen, kadang pesaing sering-seringnya gitu kan. Jadi harus ada standar dan harus ada kepatuhan terhadap standar of proof, jadi standar untuk pembuktian gitu ya. Nah itu tuh universal di banyak negara dan banyak sekali literatur sudah menjelaskan tentang itu. Nah jadi ketika sebuah kasus dievaluasi atau ditangani dengan standar yang konsisten, yang jelas ya, maka itu akan terasa manfaatnya. Jadi artinya dia akan terhindar dari kesalahan tipe 1, yaitu menghukum mereka yang tidak salah. Dan perhatikan loh, ini ekonomi loh. Ketika putusan itu dianggap keliru, itu disinsentif bagi pelaku usaha. Itu lingkungan hukum yang memberikan ketidakpastian. Mereka akan berpikir, buat apa saya di Indonesia kalau lingkungan hukumnya membuat saya susah. Gitu loh. Jadi kenapa Vietnam ya mengamandemen undang-undangnya persaingannya pada tahun 2018? Karena Vietnam mau menyesuaikan undang-undangnya, undang-undang persaingannya dengan best practice di dunia. Jadi tools itu ada best practice-nya, standar itu ada best practice-nya. Mulai mengacu ke situ. Gitu loh. Menurut saya harus supaya penegakan ini menjadi efektif. Dan manfaatnya akan dirasakan oleh pemerintah dan publik. Nah, oleh karena itu supaya tahu, sekali lagi, saya ingin sekali KPPU membuat evaluasi terhadap dampak dari penegakan Undang-Undang Nomor 5 terhadap ekonomi Indonesia. Nggak usah dilakukan sendiri, dilakukan aja oleh lembaga peneliti yang kredibel, yang integritasnya bisa dipercaya. Kalau buat saya LPM itu adalah lembaga penelitian yang bisa integritasnya tinggi dan dia bergerak di bidang ekonomi kan, jadi tepat dia melakukan itu assessment impact dari penegakan hukum persaingan di Indonesia. Nah, dari situ nanti kita akan tahu seberapa efektif dan seberapa besar manfaat yang diterima oleh ekonomi, pembangunan ekonomi, gitu loh. Dari situ kita bisa mencari tahu apa penyebab dari kurangnya efektivitas itu. Dari situ kita tahu apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita lakukan ke depan. Jadi bukan untuk cari-cari kesalahan, enggak, tapi bagaimana caranya supaya penegakan hukum ini efektif dan manfaatnya dirasakan. Oleh karena itu kita bisa propose ke government, ke pemerintahan Pak Prabowo, Pak jangan lupa ini hukum persaingan penting. Nanti Pak Prabowo tanya apa manfaatnya, gitu loh. KPPU harus lihat ini manfaatnya, gitu loh, iya kan? Nah gitu. Jadi tanpa itu dilakukan, menurut saya agak sulit untuk memberikan saran kepada pemerintah. Tapi yang pertama harus dilakukan adalah amandemen. Oh iya. Berarti memang KPPU juga harus menyusun langkah strategis yang dapat ditunjukkan ke pemerintahan baru bahwa memang urgensi dari hukum persaingan usaha itu harus selalu ada dan dijaga marwahnya di Indonesia karena untuk menjaga seluruh. Dan itu baru industri. Bisa kalau KPPU bisa nunjukin, iya kan? Menunjukkan seberapa jauh penegakan dari undang-undang di situ efektif, gitu loh. Makanya perlu dilakukan oleh lembaga independen, lembaga penelitian independen supaya dia benar-benar independen ya, supaya kita bisa tahu ke depan kita harus bagaimana gitu. Undang-undang seperti apa yang harus diamandemen. Tapi menurut saya karena saya ekonom ya, dari substansi ekonominya banyak sekali yang harus diperbaiki dari undang-undang ini. Ya. Ini menarik nih Bu. Berarti harapan dari Prof Ine untuk persaingan usaha di Indonesia ke depannya, paling tidak untuk jangka 5 tahun ke depan selain amandemen undang-undang, mungkin ada harapan-harapan lainnya, Prof? Iya, harapan saya adalah mulai menggunakan
karena saya ekonom ya, analisa ekonomi yang tepat dan benar ketika dia menyelesaikan kasus. Ya. Karena analisis ekonomi itu sangat mendukung untuk kualitas dari kesimpulan atau hasil outcome dari penanganan perkara. Karena sebenarnya hukum persaingan usaha ini economic policy. Sebenarnya economic policy. Hanya dia karena harus ada yang dilarang, harus ada yang dihukum, ada sanksi, maka dia menggunakan instrumen hukum. Tapi dia bukan instrumen hukum, dia instrumen economic policy. Oleh karena itu, kalau best practice di dunia, bagaimana menganalisis, kan gini, undang-undang ini melarang praktek bisnis yang menghambat atau menghilangkan persaingan, kan gitu kan? Iya kan? Persaingan kan? Gitu. Nah, jadi manfaatnya bagaimana ke persaingan? Di mana? Di pasar. Di persaingan pasar di Indonesia ini efektif dan efisien tidak? Gitu. Nah, itu harus ada ke situ perannya gitu loh. Jadi bukan sebatas menghukum, mendenda, titik. Apalagi targetnya misalnya mengumpulkan denda seperti KPK misalnya, berapa denda yang telah dikumpulkan oleh itu salah gitu ya. KPP itu mengadvokasi persaingan, jadi persaingan dilestarikan. Praktek-praktek yang menghambat persaingan itu dicegah. Tapi, nah muncul lagi kan persaingan seperti apa yang mau didorong gitu. Nah di situ baru di mana nih pasalnya yang dia per se, mana yang dia rule of reason, itu dari hukumnya kan gitu loh. Kalau sekarang kan pasal 6 nih, pasal 6 lihat, pasal 6 dalam undang nomor 5 itu diskriminasi harga dan itu per se loh, gak boleh. Di dalam teori ekonomi diskriminasi harga itu bahkan salah satu tools untuk perusahaan menjadi lebih efisien gitu loh. Dia lebih memberikan kesejahteraan pada konsumen dalam penentuan harganya, terutama bagi monopolis. Itu diajarkan gitu. Padahal kan yang diatur itu semuanya ekonomi, semuanya dasarnya. Betul. Gitu loh. Diskriminasi harga, iya kan? Hubungan dengan pemasok, hubungan dengan distributor, kan gitu. Itu semuanya ekonomi gitu loh. Jadi substansi ekonominya harus diperbaiki dulu gitu di situ. Karena apa? Karena pasal-pasal dalam hukum persaingan usaha itu nggak bisa dibaca letterlek, nggak bisa. Misal kata-kata gini, dilarang membatasi pelaku usaha lain dengan dalam produksi dan pemasaran. Ada kata gitu kan? Walaupun di belakangnya ada dilarang karena jika menimbulkan persaingan tidak sehat dan praktek monopoli kan gitu kan. Tapi katakanlah KPPU, ini kan ada yang dihambat pelaku usahanya kayak gitu loh. Jadi dia membaca letterlek dari pasal itu keliru kalau di dalam hukum persaingan. Semoga nanti yang di itu harapan saya. Harapan-harapan dan insight yang disampaikan oleh Prof. Ine itu juga bisa dipertimbangkan oleh KPPU untuk sebagai bahan perbaikan maupun persiapan langkah-langkah strategis untuk mempersiapkan diri KPPU menyesuaikan dengan pemerintahan yang baru. Karena KPPU itu penting sekali. Saya setuju juga Bu, KPPU itu sangat penting dan strategis dan tidak terasa ngobrol-ngobrol saya dengan Prof. Ine ini sepertinya sudah lebih dari 1 jam dan sudah banyak sekali insight dan informasi baru yang saya juga dapat sharing dari Prof. Ine. Dan dari podcast ini tentu yang bisa kita ambil sari-sarinya untuk Sobat Kompetisi dan Sobat Kompetisi bahwa dari podcast episode kali ini baik untuk peningkatan laju ekonomi dan juga efisiensi seperti itu. Dan tentu Sobat Kompetisi sepertinya KPPU juga perlu untuk melakukan amandemen undang-undang supaya lebih ada kepastian hukum yang menyesuaikan dengan kepentingan dari politik sosial budaya dari pemerintahan Indonesia sendiri dan kepastian hukum untuk investor asing yang mau masuk agar pasarnya lebih efisien dan efektif. Jadi bukan KPPU itu menggagas, menginisiasi gitu, karena yang memperbaiki itu di legislatif ya,
Gitu. Ya, betul. Tapi diinisiasi, diupayakan oleh KPPU. Gitu. Ya. Terima kasih untuk Prof. Ine atas waktunya sudah hadir di sama-sama. episode podcast Juanda 36 Bicara Persaingan. Baik Sobat Kompetisi dimanapun berada, terima kasih sudah menyimak podcast ini dari awal hingga akhir. Apabila Sobat Kompetisi memiliki saran, ide, masukan, bisa langsung komen di kolom komentar di bawah atau bisa juga reach out ke seluruh media sosial KPPU. Dan terima kasih sudah menonton podcast ini. Saya Dira Kusuma X pamit, stay safe, stay healthy, dan salam persaingan.